Kalau kita membangun di kota itu kan biasa ya, membangun jalan dalam kota itu biasa. Tapi ketika saya membuka jalur dari Labuan Bajo ke Golomor itu, apa ya? Mereka memberikan lahannya itu tanpa minta sepersen pun ganti rugi. Itu yang luar biasa. Halo Sobat Bina Marga, selamat datang di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Kali ini kita akan membahas NTT. Pasti kalau saya bilang NTT, Labuan Bajo gitu. Makanya sudah hadir Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Agustinus Junianto. Pak Junto, kita hadir kembali bersama-sama Labuan Bajo. Sekarang kita mau membahas Labuan Bajo yang menjadi primadona kita dan benar-benar termasyur keseantero dunia nih Pak. Mungkin yang paling dapat highlight kemarin selain jadi juga pelaksanaan Asia Australasia Road Conference Agustus kemarin, acara Bina Marga itu kan adalah pertemuan internasional gitu kan Pak. Yang juga kemudian akhirnya membuat semua orang makin terpukau dengan Labuan Bajo adalah ketika kemarin KTT ASEAN waktu Mei. Sampai-sampai saya pernah baca tuh Pak di salah satu adalah berita gitu Pak ya. Presiden Filipina itu kagum sekaligus khawatir karena takut kalau nanti dia menyelenggarakan KTT ASEAN di negaranya tidak bisa sebagus kita. Jadi dia bilang Indonesia sudah menetapkan standar yang sangat tinggi. Itu kayaknya kalau nggak dikasih Labuan Bajo susah Pak untuk bilang seperti itu. Yang dikasih Labuan Bajo ya udahlah semuanya langsung deh. Langsung menyerah pasti karena betul-betul luar biasa indah. Labuan Bajo ini sampai kemudian dinobatkan masuk ke dalam program DPSP atau destinasi pariwisata super prioritas ya, karena memang luar biasa indahnya. Belum tentu negara lain punya yang seindah ini ya Pak ya. Tapi bisa dijelaskan nggak sih Pak Junto apa saja kemudian yang dilakukan oleh BPJN NTT, Pak Junto dan tim gitu ya untuk mendukung program DPSP ini? Baik, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak, ini ada beberapa hal yang ingin saya perkenalkan dulu ini NTT. Apa itu Pak? Jadi Nusa Tenggara Timur ini adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Ya. Kemudian memiliki ibu kotanya di Kupang, memiliki 22 kabupaten kota. Kemudian provinsi ini merupakan provinsi kepulauan. Dan ada 3 pulau terbesar yaitu Pulau Timur, Pulau Sumba, dan Pulau Flores. Nah, kalau kita bicara Flores, pasti langsung kepikiran, wah ini Labuan Bajo. Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo ini terletak di bagian paling barat daripada Pulau Flores. Ya, dengan kabupatennya Kabupaten Manggarai Barat, ibu kotanya Labuan Bajo, dan lebih dikenal dengan Labuan Bajo. Nah, provinsi ini memiliki 1.192 pulau. Kemudian mata pencariannya adalah sektor pertanian. Jadi secara umum sebenarnya NTT adalah sektor pertanian, tapi ke depan ini berkembang di sektor pariwisata. Iya. Nah, untuk pembangunan di Labuan Bajo yang masuk dalam program DPSP Destinasi Pariwisata Super Prioritas, ini kita sudah membangun dari tahun 2020 sebanyak 17 paket. Pekerjaan yang meliputi pekerjaan peningkatan jalan untuk pariwisata, penataan trotoar dan drainase, perbaikan geometrik jalan, kemudian pembangunan jalan, preservasi, pembangunan bundaran untuk menuju ke Golomori, TDC, kemudian penambahan vegetasi, penataan media di bandara Komodo. Sangat menyeluruh dan itu semuanya terintegrasi ya Pak ya. Oke. Nah, untuk kegiatan pembangunan atau penanganan jalan yang sudah selesai ini di mana saja Pak? Dan kegiatan apa aja tuh yang masih berlangsung ya di tahun ini? Baik, jadi untuk pembangunan yang dari tahun 2020 sampai dengan 2022 itu kita selesaikan ada peningkatan jalan wisata Waicicu, kemudian peningkatan jalan dan penataan trotoar, drainase jalan Soekarno-Hatta atas, Soekarno-Hatta bawah, kemudian ada
peningkatan jalan, penataan trotoar, drainase jalan Simpang Pede, kemudian Yohanes Sahadun CS, kemudian ada perbaikan geometri jalan akses Pelabuhan Peti Kemas, Waik Kelambu, kemudian pembangunan jalan Labuan Bajo Terang Bahari. Ini adalah akses-akses yang akan menuju ke Labuan Bajo dari daerah paling utara. Kemudian peningkatan jalan dan penataan trotoar, drainase jalan Alutanis itu masih dalam kota Labuan Bajo. Kemudian pengaspalan jalan Labuan Bajo Terang Pelabuhan Bari. Dan tahun 2021 ada pengaspalan jalan Labuan Bajo Terang Bari, preservasi jalan Labuan Bajo melewat Taruteng. Di tahun 2022 ada peningkatan dan pembangunan jalan jembatan Labuan Bajo, Simpang Nali, Simpang Kanari, Tanemori. Nah, ini yang menjadi Labuan Bajo itu lebih dikenal bahwa dengan dibangunnya jalan Labuan Bajo Tanemori, Labuan Bajo itu sepertinya sudah terbuka lebih luas. Oke. Karena akses jalan ini melewati bagian belakang dari Pulau Rinca. Pulau Rinca ini adalah habitatnya Komodo. Ya. Berarti artinya pembangunan jalan ini membuka akses lebih banyak dan lebih luas. Maksudnya mungkin sebelumnya hanya satu akses saja mungkin untuk menuju Labuan Bajo. Jadi kalau bisa dibilang ini akses-akses yang paling strategis mana saja Pak yang dibuka, yang kemudian menghubungkan dari daerah mana ke Labuan Bajo ini dari mana saja Pak? Dari Labuan Bajo Ruteng, itu akses jalan nasional. Jadi sementara kita di tahun ini kita mendapat dana untuk penanganannya sekitar 125 miliar. Nah, itu untuk buka akses dari Ruteng sampai Labuan Bajo. Kita perbaiki geometriknya, lebar jalannya, kita benahi trotoarnya. Sehingga begitu kita masuk ke Labuan Bajo dari Ruteng, Labuan Bajo sudah punya wajah yang lebih baik. Kemudian untuk akses ke Golomori atau Tanah Mori, itu kita membangun sepanjang 25 kilo. Nah, sebenarnya di akses ke Golomori ini menuju ke ITDC. ITDC itu apa? Indonesia Tourism Development Corporation. Oke. Jadi apa namanya? Kemudian akses-akses itu semakin terbuka. Orang yang mau ke Labuan Bajo sekarang bisa mengakses lewat berbagai macam jalur gitu ya Pak ya. Oke. Ada tidak Pak yang masih mungkin sekarang masih dalam pengerjaan? Ada akses yang coming soon mau dibuka gitu misalnya? Baik, sementara ada pembangunan ada dua pembangunan yang sementara kita kerjakan di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah peningkatan jalan akses ke Waik Kelambu. Yang kedua adalah penanganan preservasi jalan Ruteng Labuan Bajo. Di Ruteng aja tuh kan banyak juga ya Pak titik-titik lokasi wisata. Lokasi wisata, ya. Iya. Jadi sebetulnya orang yang ingin ke Flores gitu ya Pak, tidak cuma Labuan Bajo, karena adanya dengan adanya jalur ini, dengan semakin bisanya diakses, kemudian bisa eksplor ke berbagai titik pariwisata tadi ya Pak ya. Oke. Nah tadi Pak Junto juga sempat menyinggung soal Golomori nih. Jalan akses Labuan Bajo Golomori itu katanya sudah dibangun jembatan-jembatan juga Pak. Ya. Itu ada berapa jembatan Pak? Untuk akses jalan dari Labuan Bajo sampai dengan Golomori kita ada bangun kurang lebih 4 jembatan. Nah itu ada jembatan Nanganai di kilometer 2+694 dengan panjang 60 meter. Kemudian jembatan Waimburak di kilometer 5+850 panjang kurang lebih 35 meter. Kemudian jembatan Kenari di kilometer 12+850 sepanjang 40 meter, dan jembatan Soknar adalah jembatan paling terakhir dari ruas jalan ini sepanjang 40 meter di SDA 29+050. Jembatan ini tuh melintasi apa Pak? Menyeberang laut atau gimana? Menyeberang kali. Oh kali. Ya, jadi ada 4 kali besar sepanjang ruas jalan Labuan Bajo Tanah Mori. Jadi dulu itu ada jembatan rangka tipe C yang lebarnya cuma 4 meter. Oh berarti cuma bisa untuk pejalan kaki atau mobil sepeda terbatas saja. Oh mobil, kecil, tapi cuma satu aja mungkin ya Pak ya. Terus Pak? Kemudian kita tingkatkan dengan balok girder sehingga kita bisa akses 2 arah. Lebar 7 meter.
Jadi nggak mesti gantian lagi ya Pak ya kalau kita mau akses dari arah berlawanan kok Siap, mundur betul. dulu repot ya Pak ya. Oke, kalau misalnya tadinya sebelum ada jembatan, berarti harus memutar masyarakat ya Pak untuk ke tujuan gitu. Lewat sungai berarti Iya. begitu ya Pak ya. Jadi kalau sebenarnya sudah ada jembatan yang saya bilang tadi, jembatan yang jembatan rangka TPC. Oke, Ya, jadi masyarakat aksesnya lewat jembatan juga. Oh gitu. Tapi kalau tahun 2021 saya sempat ke Labuan Bajo, ke Golomori. Golomori. Itu kami dari Labuan Bajo sampai Golomori itu makan waktu 3 jam. Dari Labuan Bajo ke Golomori 3 jam. 3 jam. Oke. Itu sepanjang 25 kilo. Oh, Ya, sebenarnya jarak yang pendek ya Pak ya, tapi 3 jam. 3 jam. Kenapa tuh Pak? jalannya jalan tanah. Waktu itu masih jalan Jalan tanah. tanah. Kemudian kita bangun jalan itu dengan lebar ROW-nya 23, sedangkan aspalnya 7 meter. Oke. Nah, akses ke sana sekarang 30 menit. Berangkat Luar dan biasa 30 ya. menit pulang. Dari 3 Dari jam, 3 jam. bisa di 30 menit, Ya. istimewa, Ya. luar biasa. Apa waktu itu Pak? Sebelum saya ingin tahu respon warga, udah pasti mereka akan senang sekali gitu menyambut ini. Cuman pasti dibalik kemudian apa namanya kemudahan yang akhirnya kita dapatkan, ada perjuangan pasti di situ kan Pak ya. Kita ketika membangun jalan itu yang tadinya benar-benar jalan tanah, apa saja yang Pak Junto temui gitu selama perjalanan perjuangan itu? Jadi kalau membangun jalan 25 kilo ini, di mana lebar jalan existing itu hanya 4 meter, tantangan atau yang pertama kami hadapi adalah lahan warga. Ya. Oh, karena melintas lahan warga. Ya, melintas lahan warga itu yang pertama. Yang kedua adalah utilitas yang ada di sepanjang jalan tersebut. PLN, Telkom, nah ini yang menjadi tantangan kami untuk harus bisa menyelesaikan itu. Karena memang belum ada akses listrik yang cukup atau gimana Pak? Atau gimana? Jadi ada, tapi kan ketika kita membangun jalan itu menjadi 23 meter tentu bersentuhan dengan utilitas yang sudah ada. Oh, maksudnya sebidang di situ ya Pak ya. Oh, Sehingga oke. kita harus memindahkan utilitas itu keluar dari ROW kita. Oh, itu tantangannya ya Pak ya. Kalau secara topografinya atau misalnya tantangan yang sifatnya mungkin dari alam atau mungkin pendekatannya juga yang harus khusus karena ini kan kemudian menyentuh lahan warga, itu apa Pak kira-kira yang bisa diceritain? Baik, jadi kalau ada penanganan khusus ya, kita menggunakan teknologi khusus di pembangunan kita. Itu yang pertama adalah pengendalian erosi. Ketika Oh, kita karena di situ juga ternyata rawan daerah juga berbelit, ya, rawan longsor ya Pak ya. Jadi ada 2 teknologi yang kita pakai di situ. Yang pertama adalah selimut pengendali erosi tipe 1 menggunakan material berbahan dasar serabut kelapa. Oh, Ya, oke. Jadi Supaya ketahan di situ ya Pak, laju airnya ya. laju airnya, tapi kita media tanamnya itu pakai sabut kelapa, kemudian ada tanaman kacang-kacangan. Oh, Ya. Jadi sehingga kelihatan dia hidup, kacang-kacang itu hijau semua. Jadi tidak ada lagi kita lihat tanah yang warnanya coklat itu. jadi cantik ya Pak ya, Cantik makin lagi gitu. hijau Iya. gitu. Terus kemudian apalagi Pak tantangannya? Mungkin pernah sampai harus apa ya, ya memberikan effort lebih lah karena di situ mungkin harus ada pendekatan khusus yang sifatnya butuh ngobrol dialog dulu dengan warga setempat atau memberi pengertian kepada mereka. Ada nggak Pak? Jadi memang dari awal kita membangun jalan ini, yang saya bilang tadi pertama adalah yang kita hadapi adalah lahan masyarakat ya. Iya ya. Pendekatan adalah pendekatan secara kekeluargaan. Nah memang ketika kita mau membangun jalan ini, lahan adalah menjadi tanggung jawab Pemda. Oke. Sedangkan konstruksi adalah tanggung jawabnya kita, PUPR. Nah, bagaimana kita melaksanakan ini sehingga bisa berjalan bersama? Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan PKS, Apa itu Pak? perjanjian kerjasama. Oke. Jadi perjanjian kerjasama itu terhadap semua yang terlibat di dalam pembangunan jalan itu. Pertama Pemda, kedua adalah yang memiliki utilitas sepanjang jalan tersebut, PLN, Telkom,
kemudian vendor-vendornya, PDAM, kemudian balai-balai yang membangun aksesnya di situ seperti BWS, ada saluran irigasinya, kemudian Cipta Karya, kemudian perumahan. Jadi semua terlibat di dalam PKS tersebut. Nah, itu kita lakukan sebelum penandatanganan kontrak. Nah, untuk lahan itu harus ada pernyataan dari bupati bahwa lahan bebas, dan juga pernyataan dari masyarakat memberikan lahannya untuk dibangun, sehingga kita begitu ketika kita bangun kita sudah tidak mengalami kendala yang namanya lahan. Namun tetap kita harus bersosialisasi. Ya. Permisi ya, kasarnya kita harus permisi ke tempat orang dulu ini. Betul. Ini saya mau bangun jalan, rumahnya kena, bagaimana ceritanya? Ya sudah, ini bisa digeser. Oh, yang ini tidak bisa, kita harus bongkar semua, kita bangun lagi gitu. Itu seperti itu. Dan setelah merasakan hasilnya, apa kata mereka, Pak? Mungkin Bapak udah sempat ngobrol lagi sama mereka. Bangga sih. Bangga ya, mereka Pak ya. Cukup bangga. Jadi ada yang kerjanya dulu itu di Labuan Bajo, tinggalnya di Cumbi, itu ada sekitar 9 kilo dari Labuan Bajo. Dia cerita bahwa dulu dia harus ngekos di Labuan Bajo. 9 kilo aja tuh ngekos tuh ngapain ya Pak ini? Karena memang lewat jalannya itu jalan berlumpur ya. Kita rawa, sepanjang jalan itu rawa. Sehingga ya daripada dia bolak-balik, lebih baik dia di sana dulu. Nanti tinggal Jumat pulang atau Sabtu dia pulang. Nah, sekarang dia bilang saya sudah tidak perlu kos lagi. Saya pergi pagi pulang. Karena butuh waktu mungkin sekitar 10 menit udah sampai. 10 menit. Tadinya sampai harus ngekos. Jadi hemat di ongkos ya Pak ya? Iya. Wah, luar biasa. Itu untuk membuat jalur, itu kan rawa-rawa. Bukannya rawa-rawa juga itu adalah salah satu medan yang juga penuh tantangan ya Pak ya? Ya, jadi kita melakukan mengganti struktur tanah yang ada. Tanah asli kita ganti. Jadi kita lakukan penelitian tanah dulu, penyelidikan tanah, kemudian teman-teman dibantu dari teman-teman dari Bintek ya, untuk mendesain. Kira-kira apa yang harus kita buat di situ. Jadi kita mengeluarkan semua tanah yang di rawa itu atau melewati sawah itu, kemudian kita ganti material pakai material timbunan pilihan. Oh, ya. Memang harus ada apa namanya? Ya, emang caranya tersendiri ya Pak ya untuk menangani lahan yang sifatnya adalah rawa-rawa. Pak, ini bukannya pengen ngajak sombong atau GR ya Pak ya. KTT ASEAN yang kemarin di Labuan Bajo itu kan sukses banget ya Pak ya. Kira-kira sekarang nih Pak, setelah selesai dilaksanakan begitu ya Pak ya, dan kemudian warga juga, kalau saya sih membayangkan, saya semakin bangga gitu Pak. Bukan warga setempat aja, saya bangganya luar biasa sama Labuan Bajo. Terus didukung juga sekarang jadinya semakin cantik, akses jalan semakin mudah, mau kemana-mana gampang, jadi lebih hemat. Apa Pak yang terutama dirasakan warga, dan perjuangan, hasil perjuangan apa sih yang paling terasa untuk Pak Junto dan tim? Kalau kita membangun di kota itu kan biasa ya, membangun jalan dalam kota itu biasa. Tapi ketika saya membuka jalur dari Labuan Bajo ke Golomor itu, apa ya? Mereka memberikan lahannya itu tanpa minta sepersen pun ganti rugi. Itu yang luar biasa. Ya. Kemudian sekarang memudahkan mereka. Saya pernah temukan masyarakat itu naik mobil dari Golomori ke Labuan Bajo itu, begitu menanjak tidak bisa naik, mereka turun. Jadi jalan kaki dulu, truknya ikut dari belakang. Sampai di daerah yang aman, baru mereka naik kembali. Sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri bahwa ketika kita membangun jalan itu, perekonomian tentu berkembang dengan luas, dengan baik. Ya, itu salah satu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Berikutnya mungkin ada tugas negara sebagai pejuang pembangunan ya Pak ya. Apalagi nih Pak yang sudah menanti. Sementara kita harus membuka akses utara, wilayah utara Flores. Belum selesai ya Pak, masih selesai, panjang ya. Masih panjang. Dan kalau wilayah utara Flores itu kita bangun, kita kembangkan, maka pariwisata di Flores luar biasa. Akan lebih dahsyat lagi ya Pak ya. Dan ekonomi warga juga akan semakin bangkit. Semakin berkembang.
semakin Luar baik. biasa, Iya. luar biasa. Ini upaya Pak Junto dan tim Iya. di BPJN Nusa Tenggara Timur sangat-sangat sangat-sangat memberikan tidak hanya manfaatnya tidak hanya untuk warga sekitar, masyarakat langsung di sana yang merasakan, tapi kemudian kita nih seluruh Indonesia juga ikut bangga. Terima kasih banyak Pak Junto sudah hadir bersama kami di Bincang Jalan dan Jembatan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Sobat Bina Marga perbincangan kita kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe dan kemudian juga komen, share program ini. Kalau mau update nih, ingin tahu bagaimana program pembangunan jalan dan jembatan, jangan lupa follow sosial media kami di @pupr_binawarga. Waktunya saya Rahma Hayuningdiah pamit. Sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.